Mungkin lu punya pertanyaan dan kita lihat sekarang ramenya jual produk digital. Dan lu mungkin sudah mulai penasaran, punya pertanyaan gimana caranya gue jualan produk digital dan bisa menghasilkan cuan. Bahkan kita lihat ya, ada beberapa di antara mereka yang sudah menghasilkan ratusan juta dan denger-denger ada yang sampai miliaran rupiah. Wow. Nah, mungkin lu punya pertanyaan, how start the business? Gimana gua bisa jual produk digital? Gimana bisa memulainya gitu? Anyway, gue bakal bahas ini dari sisi pengalaman gue, POV-nya ya. Jadi pengalaman gue yang sudah jual produk digital sejak tahun 2015 yang lalu. Kisaran segituan lah ya. Sampai hari ini berarti at least 10 tahunan gue sudah pengalaman jual produk digital. Anyway, gue sudah pernah jual kelas online. Kemudian gue juga sudah pernah jualan template landing page. Landing page itu apa sih? Landing page itu kayak satu halaman gitu. Ada satu foto produk, description, checkout. Kurang lebih gitulah. Gue jual juga tools Instagram untuk nge-growth akun ya. Kayak follow apa. Gue lupa dulu ya. Gue jadi affiliate-nya dan dapat komisi dari situ. Terus banyak produk digital yang sudah gue jual intinya selama kurun waktu 2015 sampai tahun ini. So, sekarang kita bahas how start the business. Mari kita bahas dan let's start the show. And listen. Oke guys, jadi gini, setidaknya lo harus memahami atau menguasai 3 hal supaya lo bisa memulai produk digital. Yang pertama adalah produk dan monetize. Jadi ini adalah seputar produk apa yang mau lo jual dan bagaimana cara monetize atau menghasilkan duitnya dari mana. Apakah dari orang yang bayar, dari subscribe, berlangganan, atau orang sekali bayar, atau seperti apa. Oke, kita bahas ya dari sisi produk. Ada beberapa hal yang mungkin lo bakal jadi paham nih. Pertama, produk digital bisa dijual dalam bentuk video. Nah, misalkan lo jualan tutorial, edukasi, nah ini semua dalam bentuk video. Ya, atau cerita, nah itu bisa juga dalam bentuk video. Yang kedua dalam bentuk PDF atau e-book. Ya bisa juga e-book, guidance, tutorial, novel dalam bentuk digital, nah itu sama tuh. Pokoknya dalam bentuk PDF atau tulisan lah ya. Dalam bentuk video dan kedua dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, lu bisa juga jualan dalam bentuk aplikasi atau software. Kalau gua bilang software yang kebayang mungkin kayak misalnya Canva. Yes, lu tahu Canva kan? Canva itu yang dijual adalah software. Ya software untuk pembuat desain. Nah bahkan sekarang bisa bikin video ya dengan AI di Canva ya. Canva itu dia jualannya produk digital, tidak ada fisiknya. Ya kan? Nah, kemudian orang login, masukin password ya dan bisa menggunakan aplikasinya dan berbayar. Nah, dari sinilah mereka menghasilkan duit atau monetize ya. Yang keempat, lu bisa dalam bentuk jualan informasi. Semacam informasi list gitulah kayak listing-listing rumah-rumah yang dijual. Contoh, OLX. Walaupun dia sebenarnya aplikasi ya, tapi mari kita kategorikan dia ke jualan informasi, listing ya. Khususnya gitu. Jadi kalau lo misalnya mau nyari mobil ya lo datang ke OLX, lo cari mobil Honda, nah muncul. Lo cari mobil Hyundai, muncul gitu ya. Atau lo mau sewa rumah di daerah mana? Di daerah Bandung, di Sukajadi Bandung, cari bisa. Atau di Jaksel, itu keluar. Yang mereka jual adalah informasi. Nah nanti monetize-nya tidak harus dari orang yang nyari informasi, monetize-nya dari para pengiklan. Nah si OLX ini dia dapat duitnya dari yang iklan. Sekarang lu bisa mulai dari mana? Tadi gue cuma nyontohin dulu contoh-contohnya aja. Dan masih banyak sebenarnya. Nah tinggal lu mulai dari mana? Yang pertama, ini supaya clear dan lu mudah memulainya. Yang pertama, yang paling mudah bisa dimulai adalah mulai dari skill yang lu punya. Lu punya skill apa? Atau keahlian apa? Let's say lu punya keahlian accounting tadi, financial. Karena menurut gue, setiap orang tuh pasti punya skill. Kalau nggak skill, pasti punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, pasti punya cerita dalam hidupnya. Nah itu bisa di-create dan jadi sebuah produk digital yang punya manfaat sama orang. Nah ini nih kata kuncinya. Produk lu tuh harus punya manfaat. Jangan sampai cuman create tapi nggak ada manfaatnya, ntar orang nggak mau beli. Oke, pertama misalkan lu punya skill accounting atau financial. Lu bisa jualan kelas online dalam bentuk video. Bisa Zoom online atau lu rekam video kayak begini. Terus lu jual, nah itu bisa. Misalkan financial for business owner atau accounting for business owner. Ntar bikin lagi kelasnya khusus accounting for content creator, bisa. Accounting for guru, ya itu bisa. Lo bisa bikin beberapa kategori, itu bisa bikin kelas. Atau dalam bentuk teks, ya PDF, ebook.
tentang bagaimana mengatur keuangan di rumah tangga, itu bisa juga. Atau yang ketiga apa? Lu bisa dalam bentuk aplikasi. Misalkan, wah, gue bikin aplikasi deh, aplikasi untuk mengatur keuangan semudah. Jadi orang tuh tinggal masukin berapa pemasukan hari ini, pengeluaran hari ini. Atau lu bisa bikin one on one. Ya, Zoom one on one dengan personal atau ibu rumah tangga yang bingung bagaimana ngelola keuangan ya supaya uangnya bisa bertumbuh dan juga uangnya bisa aman. Selain itu apa nih? Selain tutorial, misalnya lu adalah seorang humoris, humoris apa ya? Komika. Lu tahu nggak? Panji Pragiwaksono, Raditya Dika adalah dua komika yang gue suka sama mereka. Kenapa? Dari cara pandang bisnisnya mereka jago luar biasa. Jadi mereka tuh bikin show, tapi show-nya itu kan dijual tiketnya kan. Tapi show-nya itu mereka record secara live dan recordnya mereka jual di website dan mereka namain ini namanya digital download. Itu namanya produk digital, guys. Nah, terus kemudian selain skill apa lagi? Lu bisa ngambil dari beberapa niche yang gue sebut. Oke, yang pertama adalah education, seperti yang sudah gue bahas tadi. Pokoknya tutorial, pendidikan, tips, dan lain-lain lu bisa jual. Tapi pastikan itu yang premium. Jadi premium itu apa? Pengetahuan, tutorial, edukasi yang kira-kira itu kalau ditemuin di YouTube tuh agak jarang yang bahas. Kalau bisa ya nggak ada yang bahas di YouTube ya. Makanya lu jual sesuatu based on experience atau dari pengalaman lo sendiri. Karena yang punya pengalaman itu ya original, genuine adalah lo punya gitu. Nah jadi tapi harus pengalaman yang proven, terbukti dan efektif lo pakai berhasil gitu. Jangan jual tutorial yang dalam tanda kutip ya tidak ada manfaatnya. Bahkan cuma tutorial yang sebenarnya di Google, di YouTube juga banyak. Yang kedua, making money, tentang bagaimana creating atau menghasilkan uang. Lo bisa jual tutorial bagaimana cara menghasilkan uang. Misalkan lo adalah seorang fotografer, videografer, lo buka jasa ke orang-orang, lo punya klien banyak, misalkan di wedding atau di event. Lu bisa jual bukan sekedar videografernya, lu jual bikin kelas atau tutorial tentang bagaimana cara mendapatkan klien. Yang beli siapa? Yang beli adalah para fotografer yang memang belum bisa cari klien. Nah, lu ajarin tuh gimana cara ngiklannya, gimana cara pramasarannya, gimana cara dapatin kliennya. Lu ngajarin itu. Nah, ini tentang making money, tentang menghasilkan uang. Ya kan kalau tadi kan education itu tidak melulu tentang making money. Kalau ini making money khusus memang ngebahas gimana cara menghasilkan uang. Lalu yang berikutnya business need and problem. Jadi kebutuhan dan problem dari sebuah bisnis. Misalkan ada sebuah bisnis problem dengan ngelola keuangannya, lu bisa jual aplikasi keuangan, lu bisa bikin kelas keuangan, ya kan? Terus kemudian apalagi perusahaan butuh tentang membuat website, lu bisa bikin apa tuh aplikasi atau software pembuat website atau jasa membuat website. Ya walaupun jasa tadi lagi ya gue bilang dia masuk ke freelance, tapi kita kelompokkanlah dia dalam bentuk digital karena emang ini transaksinya dilakukan secara digital. Terus apa lagi? Bisa dalam bentuk parenting. Nah, parenting ini dunia parenting dari mulai ya. Lo bisa jual tentang bagaimana cara parenting anak supaya anaknya itu apa ya jadi anak yang juara gitu ya. Tapi pastikan lo emang ahli parenting, ada pendidikan backgroundnya, ada risetnya, ada validasinya di situ, bukan sekedar parenting asal ngoceh. Nanti ilmu yang disebar adalah ilmu yang asal-asalan. Nanti yang dengerin juga kasihan. Gue harap lo sudah punya inspirasi mau bikin produk apa yang lo bisa jual dari apa yang sudah gue share tadi. Apapun lo bisa mulai, ya tapi perhatikan harus ada manfaat yang bisa didapat oleh pembeli produk digitalnya lo. Jangan sampai nanti jual produk digital yang dalam tanda kutip gak kepake gitu ya, atau disebutnya sampah. Karena produknya memang gak bermanfaat. Nah itu hati-hati. Oke? Karena orang bayar itu punya harapan dapat value, sebuah nilai, sebuah manfaat. Oke, jadi create produk yang benar-benar bagus. Oke, nah sekarang lu perlu membuat atau lu perlu menggunakan sebuah platform untuk distributionnya gitu. Karena kan ini yang kedua nih, setelah produk lu harus menggunakan sebuah platform. Jadi kalau lu sudah punya produk, itu kan nggak mungkin ngedeliver produknya via WhatsApp manual. Orang beli bayar manual di WhatsApp, terus kemudian lu kirim videonya secara WhatsApp manual. Itu ada potensi dibajak karena videonya lu sebar di WhatsApp, mereka download dan mereka bisa sebar.
Oke. Nah, jadi lu perlu platform yang kalau bisa platform ini bisa nerima pembayaran, baik itu pembayaran bank transfer ke rekening lu langsung atau berbentuk virtual account ya atau e-money ya dalam bentuk kris dan seterusnya. Jadi cari platform yang memang sudah nerima payment, pembayaran ya. Terus pastikan pencairannya juga cepat ya. Kalau bisa dalam hitungan detik Anda cairkan, itu duit masuk. Oke. Terus kemudian platform itu cari juga yang kira-kira bisa mengamankan mengamankan produk lu punya. Jadi dia bisa nge-secure atau bikin aman produk lu nggak bisa di-download atau bahkan di-record ya, sehingga ini minim dari pembajakan. Oke. Terakhir adalah marketing. Gimana caranya memasarkan? Setelah ada platformnya ya lu harus jualan kan. Nah, gimana cara jualannya? Ini gue kasih cara yang mungkin paling bisa lu lakukan sekarang dengan cara yang mungkin nggak terlalu keluar budget banyak ya. Tapi tetap effort ya. Karena nggak ada sesuatu yang menghasilkan tanpa effort ya. Itu kayaknya mustahil ya. Jadi pertama adalah lu perlu bikin free ya. Jadi konten-konten free lu sebar dulu ya dengan cara lu bikin di konten Instagram, terus di TikTok. Tapi produk digital lebih cocok kalau lu jual di Instagram, terus di Thread ya. Termasuk kalau lu mau jualan di Facebook juga boleh. Tapi mungkin kedua tempat yang mungkin bisa lu pakai di Instagram sama Thread, lu fokusin di situ. Lu bikin konten-konten bisa reels tentang tutorial yang nantinya lu bikin premiumnya. Jadi lu share aja manfaat edukasi yang kira-kira bisa orang dapetin. Nah, nanti kan free-nya udah sebar banyak nih. Lalu ntar bisa jualan produk digitalnya. Lu cantumkan linknya di bio. Terus ntar lu bisa satu konten lu jualan. Banyakin dulu konten-konten edukasi. Nanti bikin satu konten jualan. Nanti lu bisa pakai namanya ManyChat nih. Tulisannya ManyChat, silakan lu pakai ManyChat. Nanti lu cari tutorial ManyChat banyak. Nanti ketika ada lu bikin konten, nah lu ngajak orang untuk kalau mau join silakan komen join misalkan gitu ya. Nanti ketika ada yang ngetik join, itu ManyChat akan ngirimin komentar otomatis ya dan akan dikirimin link pendaftarannya via DM. Gitu aja dari gua. Jadi 3 hal yang lu bisa lakukan, semoga manfaat. Itu adalah tentang produk, kemudian platform dan marketing. Gua harap sih lu beneran bisa jualan produk digital dan bisa menghasilkan dari situ. Oke? Thank you. Gua doa bener-bener bisa bikin lu tuh punya omset, punya penghasilan yang lebih dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat.